Kita mungkin merasa sudah berusaha maksimal merawat mental belakangan ini, memblokir orang-orang yang menguras energi, memasang batasan yang kaku ke hampir semua orang, sampai mengulang afirmasi di depan cermin tiap pagi sebelum berangkat kerja. Siang hari kita bahkan sempat bangga, berhasil bilang tidak ke ajakan yang bikin capek, berhasil menjauh dari circle pertemanan yang toksik. Checklist self-care hari itu penuh centang. Tapi begitu lampu kamar dimatikan, semua usaha itu seolah nggak berbekas. Batin kita tetap terasa kosong, cemas, dan gampang runtuh. Padahal seharian sudah menjaga diri sekuat tenaga. Yang aneh, kenapa makin keras kita memproteksi diri di siang hari, kita justru makin terisolasi dan gampang hancur begitu sendirian di malam hari. Batasan yang tadinya bikin lega di kantor, di kamar malah berubah jadi tembok yang mengurung kita sendiri. Kemungkinan besar bukan karena kita kurang merawat diri. Masalahnya ada di metode yang kita pakai. Sebagian besar diwarisi mentah-mentah dari tren media sosial yang keliru total soal apa itu self-love. Puluhan tahun sebelum self-care jadi tren, psikoanalisis dan filsuf Erich Fromm sudah membongkar jebakan pikiran ini lewat bukunya Seni Mencintai. Dia membedah tuntas apa yang salah dari cara manusia modern menyayangi dirinya sendiri, jauh sebelum algoritma media sosial ikut campur membentuk definisi mencintai diri versi kita hari ini. Di video ini, kita akan pakai kerangka pikir Fromm buat bedah ulang apa itu cinta diri yang sebenarnya. Bukan teori motivasi usang, apalagi pembenaran buat bersikap egois. Di ujung video, ada satu tindakan sederhana yang cuma butuh waktu 5 menit. Bisa langsung kita praktikkan malam ini juga untuk mulai mencabut rasa hampa itu dari akarnya. Simak dulu sampai selesai, karena aksi itu baru masuk akal setelah kita paham di mana letak kesalahan kita selama ini. Kesalahan paling umum, terutama buat kita yang masih di usia 20-an, adalah menganggap self-love sebagai memajakan diri lewat belanja tanpa rem atau makan enak, lalu menyebutnya me time atau self-reward yang pantas kita terima. Fromm membedakan dua hal ini secara tegas. Egoisme dan cinta diri bukan cuma berbeda, keduanya bertolak belakang. Coba bayangkan pola yang mungkin familiar. Pulang kerja capek, rebahan, buka aplikasi belanja, cuma buat lihat-lihat. Terus check out 3 barang jam 11 malam, atau scroll video pendek berjam-jam sampai mata perih. Padahal besok harus bangun pagi. Ini pelarian yang dibungkus rapi sebagai self-reward, bukan istirahat. Bahkan posting afirmasi di media sosial, kalau kita jujur, kadang bukan buat menguatkan diri sendiri. Kadang itu buat mengumpulkan validasi dari orang lain yang melihatnya. Niatnya kelihatan seperti self-love, tapi fungsinya sama, mencari sesuatu dari luar untuk menambah sesuatu yang kosong di dalam. Secara psikologis, manusia rentan menutupi rasa putus asa yang bahkan tidak disadarinya lewat rutinitas hiburan dan konsumsi pasif semacam ini. Dunia jadi terasa sesempit satu objek besar untuk memuaskan nafsu sesaat. Kita berperilaku seperti seseorang yang terus berharap kesenangan, tapi selalu berakhir kecewa keesokan harinya. Kalau dihitung-hitung, berapa banyak waktu, energi, dan uang yang sudah kita keluarkan dengan alasan self-reward dalam sebulan terakhir? Ilusi bahagianya memang berhasil, sesaat. Biasanya cuma bertahan sampai paket datang atau video berikutnya selesai diputar. Lalu kenapa perasaan kosong itu selalu kembali menghantui di keesokan harinya? Karena tindakan menghambur-hamburkan kesenangan itu sama sekali tidak berakar pada kepedulian yang sejati pada diri sendiri. Ini bukan soal kita kurang produktif dalam artian kerja kantoran. Ini soal kita kurang peduli pada perkembangan diri kita yang sesungguhnya, pada apa yang benar-benar kita butuhkan di balik rasa capek itu. Pola ini punya siklus yang gampang dikenali begitu kita sadar. Rasa hampa muncul, kita cari pelarian cepat, muncul lega sesaat. Lalu rasa hampa itu balik lagi, biasanya lebih besar, karena selain kosong, sekarang kita juga kehabisan uang, atau waktu yang sebenarnya bisa dipakai buat hal yang benar-benar kita butuhkan. Siklus inilah yang bikin kita merasa sudah berusaha keras merawat diri, tapi hasilnya nggak pernah bertahan sampai malam. Dan disinilah bagian yang paling sering kebalik logikanya. Orang yang egois itu bukan mencintai dirinya terlalu banyak, dia mencintai dirinya terlalu sedikit. Di dasar batinnya yang paling dalam, orang yang egois sebetulnya membenci dirinya sendiri. Kebencian yang tersembunyi inilah yang menciptakan rasa kosong itu. Untuk menambalnya, dia akan gelisah merebut kebahagiaan dari luar secara serakah. Dia akan tampak berlebihan dalam mempedulikan dirinya. Skincare 10 langkah, gym membership yang jarang dipakai, wishlist yang terus bertambah, atau tembok batasan yang dipasang kaku ke hampir semua orang tanpa pandang bulu. Batasan itu sendiri nggak salah, tapi kalau fungsinya cuma buat menghindari kedekatan dengan siapapun sama sekali, itu jadi cara lain untuk nggak pernah harus jujur soal apa yang sebenarnya bikin kita takut dekat dengan
dengan orang, tapi secara perilaku, semua ini cuma kompensasi, topeng untuk menutupi kegagalannya merawat dirinya yang sesungguhnya, sekaligus cara paling nyaman untuk menghindari tanggung jawab atas mental yang sedang terluka. Dari luar, orang ini bisa kelihatan seperti panutan self-care, rutinitas rapi, feed media sosial penuh kutipan motivasi. Padahal di baliknya, dia sedang berlari kencang menjauh dari satu pertanyaan yang nggak pernah benar-benar dia jawab. Apa yang sebenarnya bikin dia merasa nggak cukup? Kalau akar masalahnya memang kegagalan mencintai diri secara produktif, pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi gimana cara memanjakan diri lebih banyak, tapi seperti apa sebenarnya bentuk cinta yang benar-benar produktif itu. Banyak dari kita diam-diam percaya kalau menyayangi diri sendiri dan peduli pada orang lain itu dua hal yang saling meniadakan. Semakin kita urus diri sendiri, semakin sedikit ruang buat orang lain. Atau sebaliknya, semakin sibuk memikirkan orang lain, semakin kita lupa sama diri sendiri. Kita sering lihat pola ini di kehidupan sehari-hari. Teman yang selalu ada buat orang lain, tapi nyaris nggak pernah punya waktu buat dirinya sendiri. Atau orang yang saking fokus mengurus diri sendiri, sampai satu persatu hubungan di sekitarnya merenggang. Logika ini keliru. Tidak ada satupun konsep kemanusiaan yang mengecualikan diri kita sendiri dari dalamnya. Kalau mencintai sesama dianggap kebajikan, mencintai diri sendiri semestinya juga begitu. Karena keduanya tumbuh dari akar kemampuan yang sama, bukan dari jatah energi yang harus diperebutkan. Menurut Fromm, cinta yang sejati bukan perasaan pasif yang kita tunggu datang, bukan juga pengorbanan buta ke satu arah. Cinta adalah ekspresi paling nyata dari produktivitas jiwa kita, sesuatu yang aktif kita ciptakan lewat tindakan. Cinta yang produktif ini punya 4 elemen yang saling menopang: perhatian, rasa hormat, tanggung jawab, dan pengetahuan. Tanpa 4 fondasi ini, apa yang kita sebut kasih sayang, termasuk ke diri sendiri, cuma ilusi batin atau keegoisan berkedok kepedulian. Elemen pertama, perhatian. Ini soal benar-benar memperhatikan kondisi diri sendiri, bukan menunggu sampai kolaps baru sadar. 3 hari terakhir tidur kita berantakan, dan kita cuma menambalnya dengan kopi tanpa pernah bertanya kenapa. Tandanya perhatian ini belum jalan. Tanpa elemen ini, kita bahkan nggak tahu ada masalah yang perlu diurus. Lalu ada rasa hormat, menghormati batas diri sendiri, seperti kita menghormati batas orang lain. Termasuk berhenti memaksa diri tetap produktif tanpa jeda, hanya karena merasa belum pantas istirahat sebelum semua tugas kelar. Bedanya dengan disiplin sederhana, disiplin memaksa, rasa hormat mendengarkan. Elemen ketiga agak lebih halus, tanggung jawab, bukan menunggu orang lain menyadari kita sedang lelah, lalu berharap mereka yang bertindak duluan, tapi merespon kebutuhan diri sendiri secara aktif. Kalau kita capek, kitalah yang mengambil langkah pertama untuk istirahat. Soalnya, menunggu orang lain bertindak duluan sering berarti menunggu tanpa batas waktu. Dan penundaan itu sendiri yang bikin rasa hampa makin menumpuk. Elemen terakhir yang biasanya paling lama terbentuk adalah pengetahuan. Benar-benar mengenal diri sendiri, tahu persis apa yang membuat kita cemas, bukan menebak-nebak, lalu buru-buru menambalnya dengan hiburan pertama yang kita temui. Tanpa ini, 3 elemen sebelumnya jadi asal tembak. Kita memperhatikan hal yang salah, menghormati batas yang salah, bertanggung jawab atas masalah yang salah. Butuh kejujuran berulang kali sebelum kita berhenti menebak dan mulai benar-benar tahu. Bayangkan menerapkan keempatnya cuma dalam 1 malam, memperhatikan bahwa badan sedang capek, menghormati keinginan buat istirahat tanpa rasa bersalah, bertanggung jawab dengan benar-benar mematikan notifikasi kerja, lalu tahu persis bahwa yang dibutuhkan malam itu bukan scroll HP, tapi tidur lebih awal. Baru 1 malam, tapi rasanya sudah beda jauh dari sekedar memanjakan diri. 4 elemen ini kedengaran sederhana di atas kertas, dan sebagian dari kita mungkin sudah familiar dengan konsepnya. Tapi ada satu kemampuan dasar yang lebih dulu perlu kita latih sebelum keempatnya bisa benar-benar jalan secara konsisten. Kemampuan yang paling sering kita hindari, bahkan tanpa sadar. Kemampuan itu adalah kesanggupan untuk sendirian dengan diri sendiri, tanpa pelarian. Fromm menyebut kemampuan ini sebagai syarat mutlak. Alasannya masuk akal. Kalau kita nggak pernah bisa diam bersama pikiran sendiri, kita nggak akan pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Dan tanpa tahu itu, 4 elemen cinta produktif yang tadi kita bahas cuma jadi konsep yang kita hafal, bukan yang benar-benar kita jalani. Perhatikan baik-baik, dari sekian banyak waktu luang kita dalam seminggu terakhir, berapa persen yang benar-benar kita habiskan tanpa lari ke ponsel?
rutinitas, atau tontonan pelipur lara. Bahkan 5 menit menunggu antrean pun, tangan kita otomatis meraih HP. Pola serupa muncul waktu kita merasa canggung sendirian di tempat umum, entah di kafe atau di ruang tunggu. Refleks pertama biasanya bukan menikmati momen itu, tapi buru-buru mencari sesuatu untuk mengisi kecanggungannya. Ketidakmampuan menahan sepi ini menandakan sesuatu yang lebih dalam. Batin kita diam-diam dikuasai orientasi yang cuma peduli pada apa yang berguna buat diri sendiri saat itu juga. Sehingga dunia dan orang di sekitar kita berhenti terasa nyata, kecuali mereka bermanfaat langsung buat kita. Ini bisa terjadi tanpa kita sadari sama sekali. Dari luar, kita masih kelihatan peduli, ramah, aktif bersosialisasi. Padahal yang sebenarnya terjadi di dalam adalah penghindaran terus-menerus dari keheningan. Pola yang sama juga bisa muncul lewat cara kita memperlakukan orang lain. Misalnya, batasan yang kita pasang kaku ke hampir semua orang tanpa kecuali. Di permukaan kelihatannya seperti self-love, padahal fungsinya sama, menjauhkan diri dari momen hening yang bisa memaksa kita jujur pada diri sendiri. Fromm menunjuk satu penawar untuk pola ini, kerendahan hati. Bukan dalam artian merendahkan diri, tapi kemampuan melihat realitas diri kita dan hal-hal di luar sana, persis sebagaimana adanya tanpa diputarbalikkan oleh rasa takut atau hasrat sesaat. Membangun ini butuh latihan konkret yang bisa langsung dicoba mulai malam ini. Ada 3 langkah kecil yang bisa mulai dicoba. Pertama, duduk diam selama 5-10 menit setiap hari tanpa HP atau musik. Cuma hadir dengan pikiran sendiri. Kedengarannya remeh, tapi justru di situ terlihat seberapa besar kita bergantung pada pelarian. Biasanya di menit-menit awal, tangan kita akan otomatis mencari HP tanpa sadar. Latihan ini nggak perlu jadi meditasi yang rumit. Konsistensi tiap hari yang bikin bedanya baru kelihatan setelah 2-3 minggu. Kedua, sebelum tidur, tulis satu hal yang sebenarnya kita rasakan hari itu, bukan versi yang sudah dipoles biar terdengar baik-baik saja untuk story media sosial, tapi versi paling jujur yang cuma buat dibaca diri sendiri. Ini penting karena kita nggak mungkin memperhatikan atau bertanggung jawab atas sesuatu yang bahkan kita sendiri belum mau akui keberadaannya. Ketiga, saat rasa gelisah muncul dan tangan otomatis meraih HP, tunda 30 detik dan tanya dulu, gelisah ini soal apa sebenarnya? Kadang jawabannya bukan soal bosan, tapi soal sesuatu yang sudah lama kita hindari untuk dipikirkan. Begitu kemampuan menyendiri ini mulai terbentuk, 4 elemen yang kita bahas sebelumnya jadi punya bahan buat benar-benar dikerjakan. Karena kita akhirnya tahu persis apa yang perlu diperhatikan, dihormati, dan ditanggung-jawabi. Membangun kejujuran semacam ini pada diri sendiri jelas butuh waktu, bukan sesuatu yang selesai dalam semalam. Tapi begitu siklus pelarian impulsif ini mulai putus, makna peduli pada diri sendiri berubah wujud. Bukan lagi kedok untuk ikut tren konsumtif yang menguras dompet, tapi tanggung jawab nyata yang kita pegang sendiri setiap hari. Dari sinilah kita sampai pada satu tindakan kecil yang bisa langsung membuktikan pergeseran ini yang sempat kita janjikan di awal video. Inti dari semua yang Fromm sampaikan sebenarnya sederhana. Self-love sejati bukan perasaan pasif yang bisa kita tunggu atau kita beli, melainkan kekuatan produktif yang kita ciptakan sendiri lewat tanggung jawab penuh atas hidup kita. Dimulai dari kemampuan menghadapi diri sendiri, bukan dari daftar belanja atau kutipan motivasi di cermin. Ini janji 5 menit yang tadi kita sebut di awal video. Begitu video ini selesai, ambil kertas atau buka aplikasi catatan di HP. Tulis satu tindakan kecil yang sedang kita hindari hari ini. Entah itu membalas satu pesan penting yang sudah didiamkan berhari-hari, merapikan satu sudut meja yang berantakan, atau menyelesaikan satu tugas kecil yang terus ditunda. Lalu kerjakan dalam 5 menit ke depan, tanpa banyak berpikir dan tanpa menunggu mood yang tepat. Tindakan sekecil ini adalah cara paling instan melatih otot mental kita dari sekedar konsumen pasif menjadi pencipta aktif bagi hidup sendiri. Persis 4 elemen yang tadi kita bahas dipraktikkan dalam skala paling kecil. Satu hal lagi buat kolom komentar, kebiasaan apa yang selama ini kita anggap self-care, tapi setelah nonton video ini kita sadar itu sebenarnya cuma bentuk pelarian atau keegoisan berkedok kepedulian. Ceritain di bawah biar bisa kita bedah bareng-bareng di video berikutnya.